Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga di hari Jumat ini Allah mudahkan langkah kaki kita. Kita berkumpul di rumah Allah, Masjid Baitul Jihad ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku seorang muslim. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka senantiasa mengharapkan maghfirah, mengharapkan rahmat, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada uswatun hasanah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah komitmen di jalan Allah hingga yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib ingin berwasiat, berpesan wabil khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah momen Jumat kali ini benar-benar kita jadikan momen introspeksi diri, momen muhasabah, momen untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang senantiasa diperjuangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah bertaubat atas dosa dan kesalahan kita. Jangan mati kecuali dalam kondisi taat kepada seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah membayar semua hutang, sudah menepati semua janji, sudah melaksanakan semua amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Pekan depan kita sudah masuk di bulan Muharram, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Maka marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah, dia mengilhamkan, dia memberikan inspirasi kepada setiap manusia jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Setiap manusia punya kecenderungan untuk berbuat buruk dan punya kecenderungan untuk berbuat baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Setiap orang beriman pasti dihadapi pada pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Dan itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan memilih yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atau yang sesuai dengan hawa nafsunya? Allah katakan, kalau dia memilih sesuai dengan syariat Allah, kalau dia melaksanakan pilihannya sesuai dengan ajaran Islam, maka sungguh suci hatinya. Dan kalau sebaliknya, dia mengikuti hawa nafsunya, dia memilih jalan keburukan, maka sesungguhnya dia sedang mengotori hatinya. Dan di dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain falaqatahamal aqabah. Dan kami, Allah telah menunjukkan kepadanya, kepada setiap manusia, dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Falaqatahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi suka. Allah mempertanyakan orang-orang yang tidak memilih jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang mendaki lagi suka. Memang jalannya Allah Subhanahu wa taala ini tidak mudah. Sulit. Penuh perjuangan. Dibandingkan kalau kita memilih yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kenapa demikian? Karena balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Abadi orang-orang yang suci hatinya di sana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara masalah yang berkembang saat ini adalah masalah ekonomi. Islam mengajari kita untuk senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajari kita agar senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dan tidak memaksakan diri. Memang sunatullahnya seperti itu sudah sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelumnya. Tidak semua orang kaya raya semua, tidak. Dan tidak semua manusia miskin semua, tidak. Memang ada yang miskin, memang ada yang kaya, dan memang ada yang sedang-sedang saja. Dan semua mereka ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya peluang yang sama untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun caranya berbeda. Kalau orang kaya, orang yang diberikan rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, cara masuk surganya dengan banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak membantu sesama. Banyak ayatnya yang bercerita tentang ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang miskin? Ingat, tidak semua sahabat Rasulullah Muhammad SAW kaya raya. Yang miskin juga banyak. Tapi mereka tetap teguh dengan keimanannya. Tapi mereka tetap memilih jalannya Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam kondisi husnul khotimah, walaupun dalam kondisi kekurangan, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala mereka akan sangat berbahagia. Kalau orang miskin, ya caranya adalah bersabar. Bersabar dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Yang jadi masalah hari-hari ini kita melihat
Banyak orang yang memaksakan diri. Ini tahun ajaran baru, Pak. Banyak anak-anak yang harus masuk sekolah. Pilihlah sekolah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas. Bukan yang terbaik untuk orang lain, bukan. Saya pengen sekolah di pesantren, Ustaz, karena anak saya begini dan begitu. Lalu pesantren yang mana? Pesantrennya saya mau yang di sana, dia bagus banget pesantrennya. Tapi biayanya mahal banget. Saya nggak sanggup. Ya sudah. Kalau nggak sanggup, ya nggak usah dipaksakan. Allah tidak membebani kok. Yang penting anak kita mendapat pendidikan Islam yang baik. Walaupun berasal dari orang tuanya. Walaupun berasal dari ustadz di musolanya. Walaupun belajarnya di TPA. Nggak masalah. Yang penting anak-anak kita diberikan pendidikan Islam sesuai dengan kemampuan dan kapasitas orang tuanya. Nggak wajib, Pak, masuk pesantren. Tapi buat yang mampu tentu saja masuk pesantren adalah jalan yang terbaik. Mohon maaf, akhir-akhir ini saya mendapat curhatan beberapa teman terjerat pinjol. Pinjaman online. Na'udzubillah. Dan mereka, beberapa orang kasusnya, rata-rata sesungguhnya adalah orang-orang yang baik-baik saja secara ekonomi. Mampu, Pak. Gajinya di atas UMR jauh. Tapi karena dia memaksakan ingin membeli sesuatu, memaksakan ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya harus berurusan dengan pinjol yang katanya menyelesaikan semua masalah. Betul begitu? Tidak. Bukannya gali lubang tutup lubang, gali lubang bikin lubang baru lagi, bikin lubang baru lagi. Akhirnya terjerat dengan banyak pinjol. Na'udzubillah. Akhirnya terjerat dengan hutang ratusan juta. Na'udzubillah. Bukan sekedar urusan dunia, Pak, urusan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pinjol itu riba jelas, Pak. Bank konvensional itu riba. Menurut MUI. Dan kalau orang mencari solusi di situ, maka tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pasti akan sengsara. Maka bukan hanya sekedar hancur di dunia, di akhirat dia juga siap-siap harus mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah yang biasa-biasa saja, Pak, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Allah nggak membebani kita kok. Para sahabat ada yang nggak punya rumah, Pak. Sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap setia dengan ajaran agama Islam. Punya rumah pribadi nggak wajib kok. Nggak dosa kalau nggak punya. Nggak punya mobil juga nggak wajib. Nggak dosa. Tapi banyak orang memaksakan hutang lagi. Dan jelas itu tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi dia bersentuhan, bermuamalah dengan riba. Na'udzubillah. Jangan sampai kita terjerat dengan rayuan syaitan. Jangan sampai kita terjerat dengan godaan hawa nafsu kita. Betul, itu Allah berikan, Pak. Kecenderungan untuk berbuat buruk itu Allah berikan. Tapi Allah perintahkan kita untuk mengekangnya. Dan menumbuhkan kecenderungan kita untuk berbuat baik. Menumbuhkan kecenderungan kita untuk senantiasa taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut arahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing setiap langkah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah untuk senantiasa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rasul al-du'a silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard, sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa adalah senjatanya umat Islam sebagaimana sabda Rasul. Tidak akan bermanfaat kalau tidak digunakan. Ingat, tugas kita adalah ikhtiar. Tapi takdir adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa, setelah kita membanting tulang, memeras keringat, memutar otak untuk mewujudkan apa yang kita harapkan, minta sama yang segala-galanya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya agar Allah memberikan keputusan yang terbaik untuk kita. Tidak ada yang sulit buat Allah ketika sudah ridho dengan hambanya. Tidak ada yang sulit. Kalau kita senantiasa teguh berada di jalannya, in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ini janji Allah. Teguh dengan ajaran Allah, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Pasti akan datang. Minta kepada Allah yang Maha segala-galanya, maka insya Allah hidup kita akan senantiasa tentram di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di akhir khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di siang hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jahrikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.